Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhepi dengan NIM 18 14 10 200. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. COVID-19 telah muncul sejak awal tahun 2020. Meskipun COVID-19 telah menghambat beberapa sektor seperti transportasi, penerbangan, wisata, dan lain sebagainya, namun masa pandemi 2020 tidak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Bursa Penyedia Layanan Syariah Online Trading System atau ABSOTS, jumlah investor syariah telah meningkat pesat. Di tengah pandemi, instrumen sukuk terus terbit. Dari sisi korporasi, lebih dari 77 triliun rupiah pun divesting di pasar modal syariah. Saham syariah pun terus tumbuh. Terdapat 46 IPO saham baru, dan 35 emiten itu merupakan saham syariah. Kemudian ada 709 saham tercatat, dan 451 diantaranya tergolong efek syariah. Selanjutnya dari sisi reksadana. Dari sisi reksadana juga terus mengalami peningkatan. BI mencatat aset under manajemen reksadana konvensional hanya tumbuh 7,6% dibanding akhir tahun lalu. Namun sebaliknya reksadana syariah tumbuh hampir 30%. Indonesia pun kembali memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Award. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah tetap meningkat meski di tengah-tengah arus pandemi COVID-19. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana untuk menjadi investor pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam berinvestasi. Untuk menjadi investor pasar modal syariah agar tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam berinvestasi, hal yang perlu kita lakukan yaitu memilih emiten yang terdaftar sebagai emiten syariah. Selanjutnya yaitu menghindari spekulasi dalam transaksi investasi syariah, serta menghindari transaksi yang bersifat naisir, goror, dan riba. Hindari pula investasi yang berkecimpung di bidang perjudian dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Usahakan kita berinvestasi kepada perusahaan yang berkecimpung di bidang-bidang yang dihalalkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu tidak memilih berinvestasi pada jenis perusahaan jasa keuangan konvensional, karena biasanya perusahaan jasa keuangan konvensional menerapkan konsep ribawi atau bunga. Demikian jawaban UAS dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.